Habea, halo saudara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras di Seram bagian barat mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Lagi, Polairut Polda Maluku Utara meringkus seorang pengebom ikan usai melakukan aksinya. Promosi wisata daerah, pemerintah dan warga Kabupaten Buru menggelar festival Pelemeti. Banjir mengakibatkan lalu lintas dari dan ke Inamosol, Hunitetu menuju Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat lumpuh. Sebab ruas jalan penghubung kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian bervariasi yakni 50 cm sampai 1 meter. Meski begitu, sebagian pengendara terpaksa menerobos banjir untuk beraktivitas dengan risiko kendaraan mereka rusak. Banjir ini disebabkan curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai di kawasan Inamosol serta Hunitetu Kabupaten Seram bagian barat. Saudara semua, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Santera, Jagat Raya, Indonesia Raya yang ini kata punya realita kehidupan di Inamosol, Seram bagian barat, kilo 11 sampai kilo 8. Ketika setiap kali hujan, maka yang terjadi seperti ini, atau mesti barnang-barnang sadiki, dan kata minta perhatian baik. Kami juga adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Kami bagian dari Maluku. Kami minta perhatian baik. Ini kami. Kami berharap ketika bapak-bapak, saudara semua sudah duduk menjabat, perhatikanlah kami karena sebagian kecil suara kami, bapak-bapak juga mendapat ranting untuk duduk di kursi panas saat ini. Warga diimbau waspada cuaca buruk dan jika kondisi membahayakan segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Cuaca buruk di Kabupaten Seram bagian barat Minggu hingga Senin juga mengakibatkan sebuah rumah rusak tertimpa longsor. Seperti rumah keluarga Aukai Nama di Dusun Nanwae, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Kondisi sebagian rumah rusak parah akibat tertimpa longsor dari tebing setinggi 10 meter Senin. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, sebab sebelum kejadian, seluruh penghuni telah keluar terlebih dahulu ke jalan. Agar kembali ditempati, rumah yang tertimpa longsor dibersihkan secara gotong royong oleh kerabat terdekat serta tetangga, usai 1 jam tertimpa longsor. Sekitar jam berapa tadi? Jam 8 pagi. Lalu saat ini dari pihak pemerintah sudah datang meninjau? Belum, dari tadi pemerintah belum datang kontrol. Jadi harapan dari pemerintah makanya bantu katong saat itu juga untuk katong bisa tanami lontong sudah ulang-ulang kali. Ini cuma tampak beberapa keluarga untuk saling berbantu karena kejadian tadi pagi setelah jam besar tadi bersama teman-teman keluarga di sini saling membantu untuk rumah longsoran. Berharap ada bantuan pemerintah terkait dengan melihat situasi longsoran tadi ini. Mencermati cuaca buruk di Kabupaten Seram bagian barat, BPBD setempat mengimbau warga untuk waspada, terutama yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, serta lokasi rawan bencana lainnya guna keselamatan jiwa. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian barat.
Panglima Komando Armada 3 atau Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Hersan menyambangi kota Ambon. Kedatangan Panglima Komando Armada 3 atau Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Hersan untuk membuka apel gelar latihan SAR Laut skala nasional yang melibatkan gabungan instansi terkait di Provinsi Maluku yang berlangsung di Markas Lantamal 9, Halong, Ambon. Ambil apel kepada kita laksanakan apel gelar latihan pelaksanaan SAR atau pencarian dan pertolongan di laut. Jadi di sini kita akan melatih bagaimana kesiapan dan kesiapsiagaan dengan bekerja sama dengan instansi maritim lainnya, baik itu Bakamla, KSOP, Polair dan sebagainya. Intinya untuk melatih kecepatan dan kesiapsiagaan bila terjadi sesuatu di wilayah perairan Ambon ini. Pelatihan SAR yang direncanakan akan digelar selama 1 minggu mendatang diharapkan memberi pengetahuan kepada peserta sehingga bisa membantu masyarakat untuk meminimalkan jumlah korban baik harta maupun jiwa dalam bencana dan kecelakaan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kenapa di dalam air nanti digabung dengan bis. Sampah bertebaran di pesisir pantai Mardika, kota Ambon. Terlebih di bawah pasar ikan Arumbae. Sampah di area ini didominasi sampah plastik kemasan makanan dan minuman. Selebihnya karung bekas, kayu bekas hingga sampah organik lainnya. Selain merusak pemandangan, sampah juga mengeluarkan bau busuk menyengat. Bahkan tercium hingga di jalan raya. Tak sedikit pengunjung pasar yang menutup hidung saat melintasi area ini. Nur, salah satu warga kota Ambon, mengaku resah dengan kondisi ini. Menurutnya pembuangan sampah ke pesisir pantai tak selayaknya terjadi seperti ini jika semua warga, terutama PKL, tertib membuang sampah pada tempatnya. Sering datang di Pasar Mardika nih. Oh, baru kali ini. Bagaimana Bu? Kaget tidak dengan lihat sampah yang ada di laut ini? Kayaknya kotor. Kotor ya. Jadi kelihatan kurang bagus ya. Rasa resah juga ya. Sampah ini diduga dibuang pedagang kaki lima begitu saja ke laut. Meski begitu, jarang ada aksi bersih pantai yang menyasar pesisir pantai Mardika. Masyarakat kurang punya kesadaran ini mencemari lingkungan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.